Selamat datang di channelnya Road Palangkaraya ya. Sekarang kita tepat berada di jembatan layang Tumbang Nusa yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Jabiren Raya, tepatnya di Desa Tumbang Nusa, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi jembatan layang Tumbang Nusa ini menjadi salah satu jembatan layang terpanjang di Indonesia ya. Dan jangan lupa dukung terus channelnya Road Palangkaraya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa kita bumper dulu. Dan jembatan layang Tumbang Nusa ini dibangun dengan menggunakan tiang pancang ya dan beton. Jadi melalui beberapa kajian, kayaknya konstruksi ini merupakan solusi yang pas ya buat memecahkan masalah di lahan gambut. Jadi dengan menaikkan permukaan jalan 2-3 meter, meski biayanya mahal ya. Sebelum dibangunnya jembatan ini, dulu hanya ada jalur aspal ya, dimana sisi kiri kanan ditumbuhi tumbuhan rawa ya. Jadi banyak warga yang mancing ikan di sini, apalagi yang hobi ya. Ini salah satu tempat spot favorit tempat mancing juga ya. Dan bila intensitas hujan tinggi ya, jalan ini sering tenggelam ya akibat kiriman air dari luapan sungai ya. Dan vegetasi tumbuhan kiri kanan jembatan didominasi oleh tanaman pakis ya. Jadi biasanya kami sering menyebutnya dengan tanaman kelakai, dan juga kromunting dan jenis rerumputan lainnya. Dan hutan dengan pohon-pohon yang keras hanya terlihat dari kejauhan saja ya. Dan panjang jembatan 10 kilo lebih ya. Jadi biasanya kalau kita melewati jembatan kita hanya berada 1-10 menit. Tapi beda kalau kita melewati jembatan Tumbang Nusa ini ya, yang membutuhkan waktu sekitar 10-20 menit tergantung dengan kecepatan juga ya. Jadi rasanya kalau melewati jembatan ini seakan-akan kita berada di jalur tol ya. Jadi jembatan ini sebenarnya bagian dari badan jalan yang ditinggikan ya, sekitar kurang lebih 3 meter, agar terbebas dari banjir ya. Jalur yang menghubungkan kota Banjarmasin dan kota Palangkaraya ini melintang di atas rawa gambut ya. Dan jarak dari sini ke kota Palangkaraya kurang lebih 38 km ya, atau kurang lebih 45 menit dari Palangkaraya atau ke kota Palangkaraya ya, dengan kecepatan rata-rata 70-80 km per jam ya. Jam sekarang menunjukkan pukul 1 subuh ya. Jadi bisa kalian lihat banyak didominasi truk muatan barang dan sembako ya, serta truk-truk BBM. Jadi bisa dibayangkan banjir di sini mengakibatkan harga barang pokok di Palangkaraya dan sekitarnya pada naik ya. Karena jalur ini sangat vital terutama buat angkutan sembako dan barang ya. Jadi sebelum dibangunnya jembatan layang ini, dahulu kawasan ini rawan banjir ya. Saat Sungai Kahayan meluap,
Jadi luapan air ini merendam jalur jalan ya, dan memutuskan arus lalu lintas kendaraan yang lewat. Jadi bisa kalian tahu ya, kota Palangkaraya berada di tengah-tengah pulau ya. Jadi kebutuhan barang dan sembako hampir sebagian besar dipasok dari pelabuhan Banjarmasin ya. Lalu kondisi jalan aspal lumayan mulus, lancar dan juga sepi. Jadi saling mengingatkan ya, agar melewati daerah ini selalu berhati-hati. Dan jika kondisi Anda sedang mengantuk, sebaiknya istirahat ya. Jangan dipaksakan, apalagi perjalanan di malam hari. Lalu kurangi batas kecepatan maksimum ya, demi keselamatan jiwa kita dan orang-orang yang di sekitar kita ya. Dan yang saya tahu ya, batas normal mengemudi biasanya hanya 2,5 jam ya. Jadi menurut penelitian, jika lebih dari itu dianjurkan istirahat sejenak ya, terutama di malam hari. Karena di lokasi ini sudah banyak korban meninggal dunia, baik kecelakaan tunggal maupun tabrakannya. Karena daerah ini rawan kecelakaan dan ada mistisnya juga. Jadi bisa kalian lihat sekarang, saat ini minim penerangannya dan kurangnya rambu-rambu peringatan, terutama di titik-titik rawan kecelakaan ya. Dan yang jelas daerah tikungan jembatan ini memang rawan kecelakaan ya. Bahkan dulu ada yang saya dengar ya, bahkan ada pengendara yang terpental ya keluar jembatan. Bisa dibayangkan ya, tinggi jembatan 2-3 meter ya. Jadi penyebabnya sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi ya, tiba-tiba oleng ke kiri jalan dan menabrak trotoar jembatan, sehingga pengendara terlempar dari atas jembatannya. Dan pemandangannya bagus ya, apalagi sore hari. Jadi di pertengahan jembatan memang disediakan untuk parkir kendaraannya. Jadi banyak kendaraan yang menepi dan menghentikan kendaraan untuk beristirahat sejenak. Dan ada juga singgah buat foto-foto ya, mengabadikan momennya. Mungkin rest area ini sudah lewat ya. Nah, bisa kalian lihat tadi ya rest areanya ya. Cuman kalau malam hari saya sarankan jangan berhenti walaupun sebentar ya. Di atas jembatan ini selain sepi dan gelap, juga katanya banyak penampakannya. Ya, namanya juga daerah rawa ya. Lalu di ujung jembatan layang ini terdapat tempat persinggahan. Jadi banyak warung atau toko yang menyediakan aneka ragam makanan ya dan minuman, buka 24 jam. Jadi apa salahnya singgah sejenak untuk beristirahat, melepas lelah ya, dan mendinginkan mesin. Jadi selama perjalanan bisa membantu menjaga kondisi tubuh serta mesin kendaraan kita tetap stabil ya. Meluapnya Sungai Kahayan kian bertambah hingga ke ujung jembatan ini ya. Nanti bisa dilihat videonya di akhir. Jadi video ini diambil sekitar bulan November ya, 2021 ya. Banjir yang merendam jalan, debit air bisa hampir mencapai 80 cm lebih ya, sehingga kendaraan roda 2 dan roda 4 sulit melintas, yang menimbulkan antrean panjang. Terus kerja atau berapa private nih? Oh, dalam teh, malah tawar nih. Kaya kulit ikut tapi
Jadi tangkat tuh rasa nolak. Sekarang dia bisa. Kalau tangkat mobil lah. Jangan say na, ceriton likod kau. May rigita ka ceriton. Ulek ya. Baikin di Soho lah. Kan, mau mogok aja deh lah mau. Kau tuh bawa pintu tuh, bawa pintu kau. Jadi kau kau, telepon silan kau, jatuh nikah. Jadi kau pisi mendeng deh. Ah, boleh. Ayo, mau loading lah. Kau kemana nih?